Siapa nih pintu lagi? Udah tadi kan. Tadi mati dihidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan melalui media dimanapun berada, para alim ulama, cerdas, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, nikmat Allah masih meliputi kita, diizinkannya kita untuk menikmati indahnya salat subuh di masjid ini. Besar harapan kita, mudah-mudahan Allah berkenan menerima amal ibadah kita dan disimpannya untuk hari yang mudah-mudahan membahagiakan kita. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas taufik, atas hidayah, atas nikmat dan rahmatnya ini. Mudah-mudahan semakin bertambah dengan pengajian ini. Amin. Mudah-mudahan salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang mudah-mudahan juga kita ucapkan selalu dalam segala kesempatan dan dalam keadaan, karena salawat dan salam itu sangat menguntungkan kita dari semua sisi dan semua hal, dan termasuk doa yang paling cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, cepat disampaikan ke Nabi, dan cepat pula doa kita didengar oleh Ilahi. Ma'asyiral kiram, melanjutkan kemarin masalah apakah sama antara asyhadah wa riwayah. Sebab dia katakan, kenapa kamu kadang-kadang menerima hadis atau menolak hadis orang yang ditolak syahadahnya, atau orang yang menolak hadis orang yang diterima syahadahnya, padahal kamu mengkiaskan kepadanya. Dijawab oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tidak, saya tidak mengkiaskan, masing-masing berdiri sendiri. Oh, dia jelaskan satu persatu perbedaan antara asy-syahadah saja, antara kesaksian saja berbeda. Saksi orang yang menuduh seseorang berbuat zina, maka mesti mendatangkan 4 orang saksi. Nah, itu suaminya. Dan bila kurang dari 4, maka dicambuk, bukan ditolak aja, dicambuk ketiga-tiganya. Nah, sedangkan untuk jual beli harta cukup 2 orang atau 1 laki-laki tambah 2 orang perempuan. Dan bila tidak cukup saksi, maka saksi yang pertama tidak dihukum. Kemudian, nah, apa sebab? Karena kalau masalah hak hutang, hak harta, kalau belum diputuskan perkara, belum berpengaruh kepada kedua pihak ada sekali. Tapi kalau tuduhan zina, baru aja bicara sudah jadi isu yang paling tinggi ratingnya. Sahih yang paling tinggi ratingnya. Upayakan, jangankan manusia-manusia biasa, ya, ibunda Ummul Mukminin ketika dituduh oleh orang munafikin, menyebar ke sentro Madinah, tanah Arab, cepat sekali. Bahkan imbasnya sampai hari ini masih dirasakan, masih disebarkan oleh orang-orang munafikin, yaitu orang Syiah Rafidah. Sampai hari ini mereka masih meyakini seperti yang diyakini oleh pendahulunya kaum munafikin zaman Nabi. Syiah Rafidah sampai hari ini masih menyebarkan fitnah itu dalam kitab-kitab mereka, dalam kajian-kajian mereka. Wa na'udzubillah, thumma
Na'udzubillah. Jelas ya? Makanya orang yang beda saksi ini dengan saksi itu. Tapi kalau orang saksinya tentang si fulan berutang pada si fulan lalu tidak jadi dia jadi saksi, tidak ada konsekuensinya. Kan tidak ada diumumkan dah. Jarang diumumkan si fulan berutang kan. Yang kedua, orang tidak seperti menyikapi tuduhan berzina. Tuduhan berzina, makanya siapa yang berbicara atau menuduh orang berzina kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi maka dicambuk semuanya, ya. Makanya, dan itu pun tidak cukup 2, harus 4. Nah, berarti ada perbedaan. Kemudian untuk masalah aib yang terdapat pada perempuan, cukup 1 orang perempuan, tidak boleh laki-laki pula nengok, ya. Cukup 1 orang perempuan. Berarti antara syahadah ada kalanya sama, ada kalanya berbeda. Sampai di sini kemarin kan? Qala na'am, yakni mujtami'ah. Masalah syahadat ini ada sama-sama, yaitu ketika an aqbalaha, yaitu baik 2 mau 4 maupun 1, 2 maupun 1 saya terima. Dari sisi ini mujtami'ah, sama saya hukum. Tapi mutafarriqatan fi adadiha, tapi di sisi jumlah saksinya berbeda. Saksi memang saya terima asal adil, sama-sama terima, baik yang saksi 4, saksi 2, saksi 21, saksi 1. Paham istilah itu? Saksi 2 tadi dijual beli, saksi 4 zina, saksi 21 bila tak dapat 2 orang laki-laki, 1 laki-laki 2 perempuan, atau saksi 1 masalah aib yang terdapat pada perempuan. Nah, atau masalah keperempuanan lah, masalah yang berkaitan dengan rahasia keperempuanan wanita, maka cukup 1 saksinya. Nah, dari sisi ini walaupun berbeda bilangannya saya terima. Saya terima. Tapi saya bedakan jumlahnya. Di mana dapat pembedaan? Wa fi alla yujlad illa syahidu zina, dan berbeda yang itu tidak dijilid, tidak dicambuk kecuali saksi tuduhan berzina. Qultu lahu, lalu kata Imam Syafi'i, kalau begitu law qultu laka hadha bi khabaril wahid, kalau saya katakan ini pada khabar, pada hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh personal atau individual, wa huwa mujami'un li syahadah bi an aqbalahu, dia sama dengan kesaksian dari sisi saya terima, sebagaimana engkau terima saksi karena jumlahnya tidak mutawatir, saya juga terima perawi hadis yang tidak mutawatir. Kan 2 tidak mutawatir kan, 4 tidak mutawatir kan, 21 tidak mutawatir, kok diterima? Ya, dari sisi ini sama. Riwayat hadis bila rawinya adil maka saya terima, walaupun hanya 1 orang, walaupun hanya 2 orang, walaupun hanya 21, walaupun hanya 4 orang, saya terima. Jelas? Dari sisi ini sama riwayat dengan syahadah, sama dengan kesaksian. Nah, wa mufariqun laha bi adadiha, dan berbeda dari sisi jumlahnya. Ada yang 2 diterima, ada yang 3 diterima, ada yang 1 diterima, tapi dia sama-sama diterima. Hal kanat laka hujjatun illa kahiya alaik, ini hujjah bagimu sekaligus hujjah untuk menolak pendapatmu tadi. Apa pendapatnya? Kan dia ilzam, dia minta komen benda Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kau mengkiaskan kesaksian riwayat kepada kesaksian, kenapa ada rawi yang bisa jadi saksi kau tolak riwayatnya? Kenapa dibedakan? Dan ada pula rawi yang tak diterima jadi saksi tapi kau terima riwayatnya, kau dibedakan. Kan saya bilang, maka dijawab Imam Syafi'i, di antara kesaksian saja ada perbedaan, apalagi antara kesaksian dengan riwayat. Jadi hujjah kamu ini ibarat senjata makan, ya senjata makan
Tuhan artinya dari satu sisi memang berpihak padamu, tapi di sisi lain berpihak pada saya. Sah? Engkau menyuruh saya menyamakan semuanya. Sah? Sah ya? Saya bilang tidak pasti sama. Maka dijelaskan, di saksi saja kau tak samakan, apalagi riwayat. Jadi hujjah kamu untuk menyamakan, hujjah saya juga untuk membedakan. Jelas? Jangan jelas dulu, selesai kita belum. Bab ini sudah illa kahya alaik. Jadi hujjah untukmu dan hujjah untuk kita. Jadi dari sisi kita bedakan, dari sisi lain kita samakan. Qala, dia berkata, fa inna qultu bil khilaf baina adad asy-syahadat khabar wa istidlalan. Lalu dia menjawab lagi, saya membedakan, wahai Syafi'i, membedakan antara saksi ini dengan saksi itu karena ada dalilnya, ada hadisnya, ada ayatnya. Artinya bukan kias, tapi adalah dalil, istidlalan, ada dalilnya, wa khabaran, ada asarnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qultu, saya jawab pula, kata Imam Syafi'i, wa kadzalika qultu fi qabuli khabaril wahid khabaran mustidlalan. Demikian pula saya menerima khabar ahad, hadis ahad juga berdasarkan dalil, berdasarkan khabar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemarin di awal bab ini sudah kita sebutkan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah seperti disebutkan oleh murid-muridnya atau disebutkan oleh Syekh subhanallah, siapa kemarin, Abu Bakar Ismail atau Sabuni menyebutkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menulis atau mengumpulkan 300 hadis. Masih lupa? 300 hadis ahad untuk menjadi hujjah bahwa hadis ahad diterima. Loh, kok bisa? Orang itu menolak hadis ahad, dia berdalil dengan hadis ahad. Karena apa? Kalian kan bilang ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Kalau 300 hadis, contoh Nabi menerima hadis ahad, contoh sahabat menerima hadis ahad, tidak cukup 300. 10 aja sudah mutawatir, apalagi 300. Maka dikumpulkan 300 hadis oleh beliau untuk menjadi hujjah bahwa hadis ahad adalah hujjah, menolak pendapat mereka yang berpendapat hadis ahad tidak dijadikan hujjah. Nah, seperti ini pula dengan hadis ahad. Saya menerimanya karena ada dalil tentang itu, banyak dalilnya. Sah? Di antaranya Nabi mengutus Muaz ke Yaman jadi dai. Berapa orang diutus? Satu hadis ahad atau mutawatir? Ahad. Ada dipesan oleh Nabi, Muaz, karena kamu sendiri masalah akidah jangan dibahas dulu ndak. Ini masalah akidah ini mesti qat'i, mesti mutawatir hadisnya, ada dipesan. Ada dipesan. Justru yang disuruh dulu masalah akidah. Liyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini akidah kan? Taib. Lalu di mana pula ada sebagian aliran dalam Islam menolak hadis ahad dalam akidah. Jelas? Seperti ahlil kalam, ahli ilmu kalam. Tak tahu kalam? Ilmu kalam yang terang jadi kalam. Apa sebab? Kemana-mana dilarikannya dalil itu akhirnya kalam jadinya. Al-Quran terang, hadis terang, sampai ke mereka jadi kalam. Jelas ya? Sampai mereka jadi kalam. Kalau nak tafwid, takwil namanya. Kalau Mu'tazilah kan dah jelas ditolak semuanya. Al-Quran aja ditolaknya, apalagi hadis. Ini yang berbicara tentang atas nama ahli sunnah. Katanya untuk menolak Mu'tazilah, menolak Az-Zanadiqah dengan ilmu kalam. Tapi sampai hari ini senjatanya ditujukan ke ahli hadis.
dari dulu sejak lahirnya. Lawan utamanya adalah ahli hadis. Siapa ahli hadis? Siapa ahli hadis? Dah lupa lagi, tuan-tuan lah ahli hadis dia. Bukan pakar hadis. Ahli hadis tu yang diterimanya dalam beragama adalah hadis. Kalau dipakainya berarti paham tak dia makna hadis tu? Sulang lagi. Tentu kok cepat sekali loyonya, belum baru mulai. Belum panas ya. Ahli hadis yaitu yang mengamalkan hadis. Itu kata Imam Ahmad. Itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi imam kita bukan ahli kalam, imam kita ahli hadis, karena mereka seakrab dengan hadis Nabi alaihissalam. Kan ada yang desak kita, saya tanya orang-orang salaf itu tidak tahu imamnya siapa, katanya. Masya Allah, siapa yang ditanya? Tuan ada pernah ditanyanya? Kayaknya enggak ya. Dia buka pertanyaan dalam pikirannya lalu dijawab sendiri. Saya pun tidak pernah ditanyanya, padahal sering ketemu dulu, pernah jadi anak buah saya dulu. Ya, tidak pernah nanyakan itu ke saya. Tiba-tiba ada keluar aja pertanyaan. Saya tanya semua orang salafi itu tidak ada imamnya. Ya, kalau tanya ke saya jelaskan. Ya, iya ketika dulu sama, kan sering duduk kan. Tanyalah Ustaz, imam Ustaz siapa? Saya jawab waktu itu. Tapi ternyata dia buat pertanyaan dalam pikirannya, habis itu dijawab sendiri. Seolah-olah dia mewakili Pak Edi. Pernah Pak tunjuk dia enggak? Pernah nanya Bapak? Pernah nanya tuan-tuan? Enggak ada ya? Kayaknya enggak pernah nanya, itu paling nanya sesama mereka. Lalu pakai apa namanya? Pakai macam apa namanya? Sandiwara. Kamu jadi ini, kamu jadi ini, kamu jadi, saya tanya, apa itu? Sama, saya lihat video banyak kayak gitu juga, sedih. Iya, biasa bersandiwara mau bikin film juga nih, Allah musta'an. Ala kulli hal. Jadi kaum muslimin muslim, imam kita imam hadis. Itu imamnya ahli hadis siapa? Itu adalah ini kalau kalah dia. Imamnya ahli hadis siapa? Subhanallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak tambang ke rumah? Bapak tambang pulang? Bapak tambang pulang sampai ke rumah? Ongkos. Antum tinggal di sini masa tidak paham tambang? Tambang itu kan menyampaikan, maka disebutlah ongkos naik apa tambang. Berapa tambang? Tidak pakai tambang. 1.000. Saya kasih 1.000. 1.000 juga. Ya lah, tambah dengan serapan sekali. Enggak. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi ahlul hadis, kata Imam Ahmad, kullu musta'milil hadis, semua yang memakai hadis, akidah pakai hadis, ibadahnya pakai hadis. Lawan hadis apa? Hadas. Akar katanya sama, tapi maknanya berlawanan. Hadis itu menggunakan hadis, hadas menggunakan hadas. Bapak solat dengan hadas Jadi solat orang berhadas boleh? Sama. Jadi kalau dasarnya beribadah hadas, tahu hadas? Bukan kotoran, masa kotoran Pak? Saya habisannya Bapak berhadas sekarang, kotor? Enggak, beda najis dengan hadas. Batal wudunya, kotor kita? Enggak. Nah, tapi dia hadas. Tapi yang hadas yang maksudkan bukan hadas itu. Hadas yaitu kullu muhdatsatin. Non sunnah. Nah, tidak boleh bilang non sunnah. Wa kullu non sunnah dalalah. Itu sebabnya yang non sunnah jalannya banyak, imamnya banyak. Sampai di Indonesia imamnya fulan, sampai di Amerika imamnya fulan, sampai di Jepang imamnya fulan. Tapi kalau ahlus sunnah imamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum nak tinggal di Amerika,
Ahlu sunnah, iya. Siapa imamnya? Sayyiduna Muhammad SAW. Antum tinggal Jepang, siapa imamnya? Nabi Muhammad SAW. Karena agama kita dibangun di atas sunnah Nabi, bukan di atas sunnah Syafi'i, bukan di atas sunnah Hanafi, bukan di atas sunnah Maliki. Jelas? Taib. Tapi berarti Imam Syafi'i tidak ahli sunnah? Ahli sunnah, cuma tidak kayak antum. Paham? Imam Syafi'i ahli sunnah tidak? Ahli sunnah. Ahli sunnah karena dia mengatakan kalau bertentangan pendapatku dengan sunnah Nabi, apa kata beliau? Tinggalkan pendapatku. Antum mengatakan bila bertentangan pendapat Syafi'i dengan sunnah Nabi, terus gas Syafi'i pun. Sah? Terus antum Syafi'i pun enggak? Syafi'i enggak? Syafi'i antum. Cuman mengada-ngada atas nama Syafi'i karena memang asalnya hadas, tentu bertumpuk hadas juga. Asalnya mewajibkan ikut Syafi'i dalam segala hal itu hadas. Makanya alasannya juga hadas, tidak akan sama dengan pendapat Imam Syafi'i karena Syafi'i melarang kita taklid buta kepadanya, bukan melarang kita mengambil ilmu daripadanya. Jelas? Jadi kita, berarti antum anti mazhab. Fitnah lagi. Ada orang bersorban pula dia. Orang tua anti mazhab. Antum memangnya belajar mazhab apa tidak waktu belajar luar negeri itu ya? Ya. Kalau dia belajar mazhab tidak akan keluar-keluar seperti itu. Jangan-jangan belajarnya dua kali semester aja. Jadi tidak paham mana yang ikut mazhab, mana yang berpedoman pada mazhab, mana yang taklid, mana yang berpedoman. Kalau dia belajar baik, insya Allah paham dia bahwa ketika kita menakar pendapat ini, tidak ada satu pun yang kita amalkan keluar dari mazhab yang empat. Ada yang keluar dari mazhab yang empat? Hah? Antum tak kunut subuh tadi, ada dalam mazhab yang empat? Ada. Kenapa ribut-ribut? Kalau saudara kita kunut ada dalam mazhab yang empat, ada antum ribut? Jangan ribut-ribut. Tapi belajar boleh dibahas. Sah? Maka siap-siap aja antum pilih itu sesuai dengan konsekuensinya. Sama juga milih istri kan. Kalau pilih cantiknya, siap belanja banyak. Kan iya. Kalau pilih yang cantik tentu belanjanya banyak. Itu dah zahir itu. Betul kan? Pada umumnya, sehingga keluar pepatah orang Arab atau syair orang Arab, man khatabal hasna'ah sabara alal wazli. Siapa yang meminang yang cantik mesti sabar untuk bayar mahar. Tapi jangan bilang sama anak-anak yang cantik-cantik ya. Nah, alhamdulillah Indonesia ini nikmat sekali. Cukup seperangkat alat rumah tangga, seperangkat alat salat. Tapi ingat, itu paling barakah. Karena Nabi SAW, yakni aktsarun nisa'i barakatan adalah aqalluhunna ma'unah. Wanita yang paling berkah itu yang paling sedikit belanjanya. Tapi jangan pegang betul-betul itu Pak. Kalau dibeli lebih oleh Allah, beri pula lebih. Kalau Allah berikan tanpa batas, beri dia pula tanpa batas. Paham? Taruh aja dompet di situ, ambil aja berapa mau. Tapi supaya tidak dikuras habis, sisihkan di tempat lain sedikit. Nah, itu pandai lah itu. Jangan semua nanti beli di sini atas nama dia juga, beli di sini atas nama dia juga. Waktu sayang iya, Manut belum bisa surat tanah kemarin. Tapi kalau dia sudah pindah rumah, untuk dayan sodajinya, ini antum menyusuk dia nol lagi. Paham? Banyak kejadian. Banyak kejadian. Memang kita sayang boleh, betul, menghadiahkan bagus, tidak salah. Tapi jangan serahkan semua, karena hati itu berubah. Paham? Karena memang kata Iyas Al-Qadhi, tidak mesti istri tahu semua penghasilan kita,
tapi dia wajib tahu bahwa nafkahnya harus siap sedia. Kalau sempat kita tidak bayar nafkah, ditendangnya kita boleh, ya kan? Abang kalau tidak bayar nafkah, nompangi duit sih, kau pulang lah ke abangnya, nyawa di rumah dia tinggal. Kan boleh kan? Sekaya-kayanya perempuan, kalau suaminya tak bisa bayar nafkah, dia boleh minta cerai, tapi jangan bilang sama orang tu ya. Iya, jangan bilang. Ini kan hukum. Susah sebenarnya untuk disampaikan, tapi harus terus sampaikan. Tapi insya Allah tidak maulah dia. Asal baik perangai kita Pak ya. Sudahlah, jelas numpang digaji dia, banyak pula merokok. Iya kan? Sampai di rumah dia juga yang masak, dia juga nyuci. Awak tidur main domino, antum tu marah lah dia. Sah? Nah, tapi kalau seandainya dia yang kerja, kita makan itu, hentikan rokok. Bagus abang tuh. Habis itu setiap dia pulang, selesai rumah servis. Pergilah main, tapi jangan main domino, main poli boleh lah. Nah, domino kan tak boleh kan? Tak ada gunanya, ujung-ujungnya judi. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Kenapa sampai di situ tadi? Pilihan mazhab. Nah, bukan tidak bermazhab, tapi kita tidak fanatik mazhab. Nah, alhamdulillah banyak imam-imam yang bermanhaj as-salaf. Mereka dinisbatkan pada mazhab Syafi'i, seperti Imam Al-Bukhari sendiri kan dia bawa orang ke mazhab Syafi'i. Bagi ulama yang menulis tentang biografi ulama Syafi'i, dia sudah masuk pula imam mazhab Syafi'i. Tapi yang Hambali tarik juga dia Hambali. Apa sebab? Dia berguru pula pada Imam Ahmad. Jelas? Awak kalau punya nama tu banyak narik-narik Pak. Taruh di sini pembina, taruh di sini penasihat, iya tak? Karena tak terkojokan. Apa sebab? Karena apa? Karena memang diakui predikat imam itu. Dia katakan ikut Syafi'i, ya memang dia pelajari mazhab Syafi'i. Dan Hambali betul dia belajar juga mazhab Hambali. Dan dia menghormati mazhab semuanya. Terus dia bikin mazhab baru? Enggak. Dia tidak bikin mazhab baru. Dia mencoba menerima yang dekat dengan sunnah, yang dekat dengan sunnah dari semua mazhab. Salah. Tidak menyalahi pesan imam mazhab, dan tidak juga menyalahi manhaj ilmiah. Upaya nanti di mana upaya? Dulu sahabat tidak ada mazhab, tidak ada upaya. Mana lebih senang mengamalkan perintah Nabi, meninggalkan larangan Nabi tanpa membahas hukumnya halal, bukan halal, wajib, sunat, makruh, mubah? Mana lebih mudah? Mengikut Nabi atau mempelajari hukum-hukum itu? Ikut Nabi lebih mudah. Makanya sahabat itu dulu tidak banyak debat dah. Apa sebab? Mereka tak nanya hukum apa je. Sunatnya kalau itu jangan kau ajong, kau yang mana je masalah sunat cumanya. Tak ada mereka. Yang penting ini perintah siapa? Perintah Nabi. Ayo kerjakan. Siapa yang larang? Nabi yang melarang. Maka sampaikan. Kan dalam kisah kemarin ada orang main khazab, melontar dengan batu kerikil. Kata Nabi siapa? Sahabat siapa namanya? Abdullah ibn Muqaffal. Dia tegah saudaranya. Dibuatnya lagi, kalau gitu saya tak akan bicara dengan kamu sampai mati. Saya bilang Nabi melarang, kami ulangi lagi. Subhanallah. Jelas ya? Padahal hukumnya makruh kan? Kalau dari si fikih hukumnya makruh. Makanya kalau tinjauan fikih yang kita kedepankan, lambat kita mengamalkan. Tapi kalau tinjauan sunnah yang kita ketengahkan, ya, paham tak paham hukum, cepat kita mengerjakan. Apa sebab? Saya adalah ibaratnya anak buahnya Nabi. Sah? Masa anak buah melawan sama komandan? Ada polisi ketika diperintah oleh atasannya, kamu datang besok jam 7, dia bilang apa? Kenapa jam 7 Pak? Gitu. Ada enggak? Komandan, ada gitu? Enggak ada, pasti siap Pak. Sah? Ternyata terlambat 5 menit. Apalagi siap dihukum, siap disalahkan. Sah? Siap salah, semuanya siap semua. Itu yang bagus sebenarnya. Ini kalau diterapkan dalam ikut sunnah, mantap. Makanya institusi yang paling tertib adalah
polisi dan tentara, sebenarnya semuanya siap. Coba kalau Nabi jadi Kapolrinya mantap ya. Atau subhanallah, kalau semuanya siap laksanakan, berdiri agama ini, itulah yang seharusnya. Kenapa? Taat pada pimpinan itu belum tentu berpahala, tapi taat pada Nabi, masya Allah, alatul surga kata orang Arab, alatul jannah, langsung masuk surga. Makanya siapkan orang-orang yang ditaati, orang-orang yang mengerti sunnah, bukan yang ahli. Bapak memang tegas itu yang bikin merah telinga orang tuh, non sunnah. Allah, udah paham ya? Jadi kita bukan tidak mengikuti mazhab, salah tuan-tuan. Siapa kita? Cuman ketika saya tidak sebutkan ini pendapat Syafi'i, ini pendapat Malik, ini pendapat Ahmad, saya kan tidak hafuz saya semuanya, jelas? Ini pengalaman saya ujian S2. Kawan saya ketika bicara tentang rawi, dia katakan sebagian mengatakan begini, qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan ini, sebagian ulama mengatakan ini. Tidak salah dia, karena sebagian. Saya lain, saya sebut berkata Imam Ahmad begini, berkata Imam Yahya bin Ma'in begini. Ternyata tertukar perkataan Ahmad dengan Yahya ibn Ma'in, otomatis salah. Paham tak? Ketika saya menyebutkan sebagian ulama berpendapat ini, sebagian ulama berpendapat begini, bukan keluar dari mazhab, semuanya ada dalam salah satu mazhab. Tapi ketika saya kurang hafal, lalu saya sebutkan juga, tuan-tuan kritik nanti, Dr. Dasman keliru dan menisbatkan pendapat yang benar aja dikritik, apalagi yang salah dibutiu satu-satu itu kan. Makanya diragukan keilmuannya. Jadi kawan saya nilai lebih tinggi. Apa sebab? Tidak disebutkan siapa yang mengatakannya. Awak sok-sok pandai pula. Akhirnya di situ kurang nilainya. Jelas ya? Nah, untunglah lulus. Nah, besok di S3 tidak saya buat lagi. Kalau ba'duhum aja lagi. Sebagian mengatakan naik nilainya. Iya. Jadi IPK jadi 4,98 jadinya. Iya, gara-gara ba'duhum. Jadi memang kita tidak seperti Hafiz, seperti Yahya bin Ma'in, tidak seperti Imam Ahmad, tidak seperti Imam Al-Bukhari. Apalagi ya di pondok dulu lebih sering ke ilmu kalamnya. Jadi yang penting paham walaupun tidak hafal. Karena semua seperti itu, di antara yang tidak hafal awak pula yang paling hafal. Itu maka lebih tinggi nilainya. Itu aja masalahnya. Bukan karena hebat, enggak. Karena di antara yang tidak hebat awak yang paling Allah musta'an. Jadi sekali lagi, bukan tidak bermazhab, bukan anti mazhab. Jadi kalau ada orang menggelinjang, ada orang yang koar-koar mereka anti mazhab, berarti saya yakin dia belajarnya dulu tidak belajar sungguh-sungguh, ya, atau hanya paku satu mazhab, tidak tahu mazhab yang lain, sehingga dikiranya keluar. Coba cari satu masalah yang keluar dari mazhab. Enggak ada, semuanya ada dalam mazhab. Karena kita anti mengatakan pendapat kalau belum ada salafnya, kalau belum ada pendapat orang terdahulu. Tidak mungkin kita bikin pendapat baru. Adapun kalau seandainya ada ijtihad baru yang belum dikata orang pendahulu, itu kita anggap pendapat yang ganjil, walaupun kita sering menukil Imam Ahmad misalnya, bukan berarti kita Ahmadi. Ya, kalau sering kita menukil Al-Albani, bukan berarti kita hanya Albani saja. Jelas? Karena seseorang kan bebas menukil. Seperti antum juga menukil dari ulama yang antum sebutkan, sah? Bukan juga di kalangan salaf, sah? Allah musta'an. Ala kulli hal, biarkan aja. Ya. Yang penting kita tak boleh mengatakan pendapat kecuali ada pendahulunya. Dia baik Imam Ahmad, baik Imam Syafi'i, baik Imam Malik, maupun imam yang tak bermazhab. Karena ada juga ulama yang tidak bermazhab. Tuh mau dikemanakan tuh yang tidak bermazhab itu? Kalau antum wajibkan bermazhab, mau dikemanakan? Ada imam yang tidak bermazhab? Ada. Sah enggak ahli sunnah? Sah, alhamdulillah. Kalau seandainya sekarang saya katakan saya tidak bermazhab, salah saya? Di mana salahnya? Oh payah nanti, antum yang payah karena tidak belajar yang benar. Bagi yang belajar yang benar tidak payah.
Jadi setiap bilang payah bukan berarti dia benar, karena dia tidak sanggup melakukannya. Kalau ada yang sanggup, silakan aja. Karena apa? Karena taraktukum alal baydah, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya saja terang seperti siang. Irtiranya sekarang orang yang diberikan Allah sedikit ilmu saja, bahkan orang awam saja langsung paham hadis Nabi pada umumnya, sah? Tapi jangan tanya dia hukumnya apa. Sebagian tulabul ilmi aja susah menentukan apa hukumnya. Bahkan yang sudah dianggap sebagai mufti kadang disuruh milih mana pendapat yang benar bu ya. Pilihlah kalian, saya tidak tahu mana yang dia sendiri tidak berani mengatakan ini yang benar, ini yang salah. Masa disuruh masyarakat awam milih, tambah kacau lah, sah? Demi menghormati mazhab, akhirnya tidak ditentukan mana yang kuat. Makanya dia sendiri bingung, lalu disuruh orang lain yang milih. Harusnya seorang alim dia pilihkan. Menurut saya berdasarkan dalil pendapat Imam Syafi'i lebih kuat. Ini alasan-alasannya. Kalau ada yang bantah, enggak bu ya, menurut saya yang benar ini. Oh ya silakan. Salahkan saya, tidak ada masalah. Ini tidak malu pula disalahkan orang, sehingga bertahan pada kebatilan. Kan ada juga ya, ada enggak? Kadang banyak, enggak boleh sedikit pun disalahkan. Terus antum Nabi, enggak ada salahnya. Apalagi barang yang jelas-jelas salah. Iya, tanpa harus mujtahid pun dilihat dari sisi manapun salah. Mendiamkan kemungkaran seolah-olah menyetujuinya, masa tidak salah? Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan memang yang paling siap untuk disalahkan tadi seperti Pak Polisi tadi, siap salah. Demikian juga Ahlus Sunnah juga seperti itu, siap salah. Mungkin dilihat oleh sebagian orang semacam orang dungu, masa nggak ada melawan sedikit pun, sah? Kalau menurut ahli pemikiran ini salah. Apa sebab? Kok siap salah? Sah? Enggak. Kita memang diajarkan untuk siap salah. Jelas? Karena apa? Karena kita tahu bahwa Nabi lebih paham dari kita. Jelas? Bahwa ulama-ulama kita lebih paham dari kita. Tapi tidak mungkin kita menyalahkan Nabi ikut ulama. Tapi boleh kita menyalahkan ulama ikut Nabi. Oh antum lebih hebat dari ulama itu paham. Bukan, ada ulama lain yang memahami seperti yang saya pahami ini. Coba kita cari, ayo duduk kita, saya tunjukkan. Cuman kadang-kadang saya tidak hafal siapa yang mengatakan itu semuanya. Tapi kalau kita kembali ke buku referensi, kita akan tahu, kita tunjukkan. Ini Imam Fulan. Jelas? Kalau tidak turun lagi nilai saya nanti. Gara-gara menisbatkan perkataan itu benarnya. Misalnya Imam Ayah bin Ma'in bilang laisa bihi ba'sun. Ya, saya pergikan ke Imam Ahmad. Perkataan Imam Ahmad saduqun. Saya pindahkan ke Yahya ibn, tentu salah dia. Kawan-kawan saya pintar, memang saya akui memang lebih pintar dari saya memang. Nah, iya. Dia antum jawab gimana tadi? Saya ragu entah mana perkataan Ahmad, mana kata Imam Yahya bin Ma'in. Akhirnya saya bilang qala ba'duhum. Sebagian mereka mengatakan ini saduq, wa qala ba'dun akhar la bisa bihi ba'sun. Yahya ba'dun, Ahmad ba'dun, benar dia. Itulah di saya kok dibilang itu tadi. Tapi saya tipenya tidak mau melihat buku lagi setelah ujian. Saya biarin aja supaya tidak mengganggu tidur. Canda apa tidur lah, canda apa tibo lah, canda apa tibo lah. Nak ulang ujian ulang nak. Yang penting saya tidak mau risau setelah ujian. Sebelum ujian yang tidak risau, apalagi setelahnya. Pokoknya musim ujian saya tak mau risau. Selera makan tak boleh turun, tidur tak boleh kurang. Jelas? So kalau tidur kurang, solat pun tak nyaman. Ujian nanti pening. Nah, makanya tidur sempurna, makan 4 sehat, 5 sempurna. Nah, jelas ya. Tapi di lain ujian, itu saya insya Allah tidak lo termasuk rajin betul toh. Tapi biasalah tidur di atas jam 1. Di hari-hari biasa. Tapi kalau di hari ujian tidak boleh lewat jam 12. Kalau bisa tidur sebelum jam 12, karena saya butuh 4 jam. Itu klimaksnya.
Jadi kalau tidur jam 12, jam 4 bangun. Bangun jam 4 kan bisa juga baca menjelang azan. Sah? Ya. Setengah jam, habis itu mandi, wudhu, pergi ke masjid, selesai. Nanti selesai salat dibaca ringkasan. Baca ringkasan menjelang masuk ke ruang atau menjelang sarapan. Tidak boleh tidak sarapan, sarapan dulu. Ya, sambil ngantri baca ringkasan. Sambil makan juga tengok juga ringkasan. Habis itu jalan menuju ruang kuliah. Sambil menuju tu kadang tertumbuh pula kena membaca. Nah, karena tidak sendiri jadi asik juga. Kalau sempat orang lain tidak baca, awak sendiri baca, baru tidak asik. Tapi semuanya sibuk membaca. Alhamdulillah. Taib. Jadi wasyahid wa kadzalika qultu fi qabil khabar al-wahid khabaran istidlalan. Saya mengatakan menerima hadis ahad itu berdasarkan khabar, berdasarkan dalil juga, berdiri sendiri, seperti masalah kesaksian. Wa qultu, dari Imam Syafi'i mengatakan, lalu saya katakan, ara'aita syahadatan nisa'i fil wiladah. Coba kau lihat kesaksian wanita dalam urusan kelahiran. Lima ajastaha wala tujizuha fi dirham. Kenapa engkau sahkan kesaksian wanita dalam masalah wiladah, masalah keperempuanan, tetapi wala tujizuha bi dirham, tapi kau tak terima kesaksian satu perempuan terhadap masalah 1 dirham. Artinya kan nominal terkecil waktu itu adalah 1 dirham. Ya, kalau dinar kan emas, dirham perak. Kenapa kau tak terima kesaksiannya dalam masalah hutang piutang, masalah jual beli 1 dirham, mesti 2 wanita? Sah? Kenapa kau bedakan? Nah, qalat tiba'an, dijawab oleh yang bertanya, saya ikut saja. Ikut siapa? Bukan ikut Syafi'i. Ini Syafi'i berdialog dengan yang menanya. Ikut siapa? Kalau disebut ittiba, tentu ikut Nabi. Kalau disebut ittiba'an, yaitu ikut siapa? Ikut Nabi alaihissalatu wassalam. Qultu, Imam Syafi'i katakan, aku katakan, fa in qila laka, kalau dikatakan kepadamu, lam yuzkar fil Qur'ani aqallu min syahidin wa imra'ataini, tidak disebutkan dalam Al-Quran kurang dari seorang saksi laki-laki dan 2 orang saksi perempuan. Baik. Nah, terus qala, dia berkata, walam yuhdhar ay yajuza aqallu min zalik, tidak ada pula larangan bahwa boleh kurang dari itu, yaitu 1 laki-laki 2 perempuan. Fa ajazna ma ajazal muslimun, lalu kami bolehkan yang dibolehkan oleh kaum muslimin, maksudnya ijma'. Jadi bukan sebagian kaum muslimin. Kalimat al-muslimun ini kan jamak istighraq. Maksud beliau adalah kalau ijma' membolehkan, maka ijma' kan maksum. Ijma'nya umat Islam maksum. Jadi kan dalam Al-Quran dijelaskan saksi 1 laki-laki tambah 2 perempuan atau 2 laki-laki. Tapi tidak ada larangan menerima saksi kurang dari itu untuk masalah yang khusus tadi, yaitu masalah perempuan. Nah, ini ijma' ulama, ijma' umat Islam dalam masalah khusus perempuan, cukup saksi 1 perempuan. Paham maksudnya? Kan Imam Syafi'i bilang tadi, kenapa kau bolehkan 1? Padahal dalam Al-Quran tidak disebutkan saksi dalam masalah uang, masalah harta kurang dari 1 saksi laki-laki tambah 2 perempuan. Sahih? Sekarang kamu terima saksi 1 perempuan, padahal sedikit-sedikitnya saksi yang disebut dalam Al-Quran adalah 2 atau 1 laki-laki tambah 2 perempuan. Sekarang kamu membolehkan 1 perempuan dalam masalah tertentu, yaitu khusus masalah kewanitaan, misalnya masalah kelahiran dan sebagainya.
Kan ada hal-hal yang hanya boleh dilihat oleh perempuan saja. Jelas? Tayyib. Misalnya ada yang klaim dia melahirkan. Terus ada pula yang melahirkan, klaim anak itu dilahirkan oleh yang lain. Tentu yang akan tahu yang baru melahirkan tentu perempuan. Karena adabnya seperti itu memang. Makanya kita lihatkan supaya para dokter perempuan kita yang muslimah, khususnya yang mengerti dan mengaji sunnah ini, supaya mengambil spesialis dokter kandungan, dokter anak. Apa sebab? Mengurangi kebutuhan pada kaum laki-laki. Andainya mereka nanti bekerja tim dokter yang langsung menangani perempuan itu, ya perempuan juga, laki-laki di saat darurat. Bukan insya Allah dokter kandungan laki-laki jangan risau, insya Allah akan tetap dipakai. Ini ya, akan tetap dipakai. Nah, makanya ada, pasti ada. Tapi yang hal-hal yang sensitif seperti itu, yang aurat mughalladhah, seharusnya perempuan ditangani oleh perempuan. Nah, dalam hal ini kenapa kau terima satu orang, padahal dalam Al-Quran tidak ada yang kurang dari 2 atau 1 laki-laki tambah 2 perempuan. Itu semua dalam Al-Quran. Kok dibolehkan? Maka dia bilang tidak ada larangan dalam Al-Quran. Lalu umat Islam ijma'. Berarti ijma' dalil apa tidak? Dalil. Ijma' itu dalil. Kenapa antum jadikan dalil dia? Karena Nabi yang mengatakan. Berarti sebenarnya dalil ijma' itu hadis juga. Dalil ijma' itu juga hadis. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku takkan sesat semuanya. Semuanya enggak. Tapi kalau sebagian lain. Sebagian besar tadi. Mungkin tak sebagian besar umat ini tersesat? Mungkin tak? Dah mulai nyesat-nyesatkan orang. Minoritas berani melawan mayoritas. Iya. Kalau antum melihat jumlah aliran sesat lebih banyak. Lebih banyak. Yang kedua, semua kalimat aktsarun nas dalam Al-Quran selalu konotasinya kepada penyimpangan dan kesesatan. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau taati sebagian besar orang di atas permukaan bumi ini, mereka sesatkan kamu di jalan Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sebagian manusia, besar manusia tidak mengetahui. La yafqahun, tidak memahami. La yaqilun, tidak memahami. Na'am. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan menyekutukan. Jadi mungkin kebanyakan tersesat. Sangat mungkin. Ya. 1 lawan 7. 1 lawan 7. 72. Tapi kan ada hadis tentang alaikum bisawadil a'zam. Ya. Hendaklah kalian ikut kelompok yang terbesar. Nabi tidak bilang kelompok terbanyak. Ini jangan bedakan kelompok terbesar dengan kelompok terbanyak. Ada bedanya tak? Ada bedanya. Ketika mendefinisikan al-jamaah, kan yang selamat dari 72 golongan, kata Nabi al-jamaah. Siapa jamaah? Yang di atas kebenaran. Walau kunta wahdak, sekalipun hanya sendiri. As-sawadul a'zam
yaitu golongan terbesar, karena sunnah ini besar, bid'ah itu kecil. Maka terkenallah rusaknya apabila ilmu dituntut dari asagir, ya, dituntut dari asagir, orang-orang kecil. Ditanya kepada as-salaf Muhammad bin Sirin atau selainnya, siapa itu al-asagir yang kita dilarang menuntut ilmu kepadanya? Dia bilang ahlul bid'ah, ahli bid'ah. Jadi bid'ah itu memperkecil orang. Maka jangan salahkan kalau antum suka bid'ah tidak dibesarkan oleh ahlus sunnah. Apa sebab? Karena bid'ah itu mengecilkan kita, sebagaimana sunnah membesarkan kita. Apa sebab? Sunnah itu sunnah Nabi besar, sah. Sedangkan bid'ah adalah produk orang-orang kecil. Sebab apa? Sunnah itu mesti berilmu, bid'ah bebas tanpa ilmu. Jadi kalau nak bikin bid'ah jangan berilmu, tapi kalau nak ikut sunnah mesti berilmu. Kalau bid'ah bisa belemu. Tidak paham orang, alhamdulillah. Nah, jadi kalau bid'ah itu bisa melahirkan lemu. Tahu lemu? Ilmu kanurakan, ya, kesaktir mandrakuna. Tidak paham? Nah, itu dalam istilah kitanya, istilah kaminya lemu. Ya, diambil dari kata ilmu juga, cuman kalau tunjukannya beda, karena logatnya sudah berubah. Nah, berubah mabnanya, berubah maknanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi ijma bukan kebanyakan. Kalau ijma, iya, itu hujjah. Tapi kalau kebanyakan, tidak hujjah. Sebab apa? Di negeri umat Islam terbesar ini, jumlah umat Islam di dunia di mana yang terbesar? Di negeri kita, alhamdulillah. Semoga Allah menjaganya dengan Alkitab dan Sunnah. Cuman sayangnya Allah musta'an, terbesar pula jumlah aliran sesat. Yang bilang bid'ah, aliran sesat. Ya, kalau tuan-tuan nak tahu, silakan beranjang sana ke Majelis Ulama Indonesia Pusat, atau lihat rilisnya di situs mereka. 2004 di Madinah saya lihat, tanpa sengaja juga keluar rilis bahwa aliran sesat di Indonesia yang mengembalikan formulir dan daftar ulang. Iya, ada ambil formulir tapi tidak datang-datang gitu. Nah, artinya sudah disiapkan untuk jadi aliran. Tidak paham tentunya. Saya pakai bahasa anekdot aja. Jadi istilahnya yang resmi dianggap sebagai aliran sesat waktu itu baru berkisar 242-an. 2014 saya dah pulang, tanpa sengaja lagi saya baca sudah naik jadi 400-an. Drastis lah. Akhirnya saya curiga, jangan-jangan karena saya pulang. Tapi alhamdulillah belum terdaftar aliran saya, sebab belum punya aliran belum punya aliran dasmaniyah. Ya, karena imam saya masih Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siap salah. Kalau antum bisa buktikan saya salah, insya Allah saya siap untuk mengumumkan itu kalau perlu. Kalau seandainya saya sampai ke depan umum, silakan aja, salahkan aja. Tapi kalau kritikan tidak pandai baca kitab, pandai banyak, ya kan? Kan ya tidak punya referensi, ayolah ke rumah saya tunjukkan buku saya. Iya, alhamdulillah. Kalau anggaran 4 ton 5 ton adonya, tidak banyak betul buku saya dah. Ya, sehingga tidak muat sekarang di rumah tuh. Belum selesai raknya. Ya, dah lama saya pulang belum juga selesai raknya sampai sekarang. Tidak cukup. Ya, doakan aja baik dia supaya bisa saya susun rapi nanti. Kalau antum perlu bukti fisik, kirimkan foto, saya kirim fotonya nanti. Tapi bagusnya datang ke pustaka saya nanti, kita baca bersama.
Kalau betul saya salah, saya siap salah. Apa sebab? Kita tidak takut disalahkan Syekh, karena takut nanti di akhirat kita salah. Di dunia ini masih bisa diedisi revisi. Imam Syafi'i saja bisa berbeda fatwanya di Irak dengan fatwanya di Mesir. Turun harga dirinya. Masa Dasman tidak ada salah? Mustahil. Cuma jangan cemooh pula. Tak pandai macam aku bahasa Arab nanya. Atau dia Cina nak bos wono nyoba tak pandai bahasa Arab tu kan. Diajak dia bahasa Arab. Iya, tak pandai nahu Arab. Ayolah kita belajar sama-sama, uji saya nahu Arab. Nah, nanti kalau terbukti saya tak pandai, saya belajar sama antum. Tak ada masalah. Nah, cuma kenyataan itulah. Ya, acara-acara level nasional internasional disuruh juga jadi penterjemah kan. Iya. Jadi jadi lucu kan. Nah, kalau soal ndak ganteng ndak masalahnya, dia laku juganya. Ndak berduit ndak ada masalah, ndak kurang makan pula. Iya, kawan alhamdulillah lumayan banyak juga, walaupun tak bentuk tak menarik, tapi tetap juga banyak kawan, ndak ada masalah. Ini kan semua Allah yang ciptakan, jelas. Tapi yang penting siap salah. Nah, ada yang salah tadi. Sebutlah sekarang ya di belakang. Kerana Ustaz salah tadinya. Ayolah. Salah baca mana tahu kan? Nah, tidak ada aman. Baik. Berarti kenapa saya bolehkan pada Al-Quran tidak menyebut kecuali 1 tambah 2 atau 1 tambah 1. Kalau sama-sama laki 2 saksi. Kan itu yang tersebut dalam Al-Quran, dijawab olehnya walam yuhzar ayyajuza aqallu min zalik. Walaupun disebutkan ada kurang dari itu, tapi tidak ada larangan kurang dari itu. Ini kan pakai kias dia. Fa'ajazna ma'ajazal muslimun. Maka kami bolehkan sesuatu yang dibolehkan secara ijma' oleh kaum muslimin. Dan ijma' adalah hujjah, lebih kuat daripada qiyas. Walaupun qiyas lebih dulu dipakai daripada ijma'. Qiyas sejak zaman Nabi sudah dipakai. Ijma' baru berlaku setelah Nabi wafat. Di zaman Nabi tidak berlaku ijma' karena ada Al-Quran dan hadis. Ya, tidak mungkin mereka ijma' pula menyalahi Nabi alaihissalatu. Tapi setelah Nabi wafat baru berlaku ijma'. Sama bid'ah di zaman Nabi tidak ada. Kapan ada? Setelah Nabi wafat. Jadi kalau ada yang bilang Nabi menyebarkan bid'ah, berarti itu perkataan bid'ah. Itu perkataan ahli bid'ah. Masa Nabi meresmikan bid'ah padahal dia semua hadisnya melarang bid'ah. Tapi subhanallah, ada-ada saja. Makanya wajarlah aliran semakin banyak. Nasallallahu alaihi Qul afwan wa lam yakun hadza khilafan lil Qur'an. Ini tidak dihitung khilaful Qur'an karena tidak mungkin ijma' menyalahi Al-Quran. Tidak mungkin ijma' umat menyalahi Al-Quran. Nah, qulna fahakadha qulna bi tathbiti khabar al-wahid istidlalan bi asya'a kulluha aqwa min ijazati syahadatin nisa. Demikianlah kami menetapkan khabar hadis ahad berdasarkan dalil, dengan banyak dalil. Kulluha aqwa, semuanya lebih kuat daripada sekedar membolehkan kesaksian wanita tadi. Naam. Taib. Faqala fahal min hujjatin tufarriqu bainal khabari wasyahadati siwal ittiba'. Dia bertanya lagi. Selesai masalah itu, ada pertanyaan lain, insyaallah kita jawab di akan hadapan insyaallah. Terima kasih dan mohon maaf. Tidak setuju ya? Pasti setuju. Karena waktu sudah habis. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa kembali. Semoga Allah menjaga dan memelihara kita semua. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.